Awalnya, semua sempurna. Tetapkan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai adanya peluang penyelidikan atas dugaan korupsi proyek infrastruktur di Provinsi. Puan Hermawan, Magdir Ismail meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan keterlibatan Menpora Dito Aryo Tejo dalam kasus korupsi pengadaan. Menyatakan KPK mengamankan sejumlah senjata api, sejumlah uang tunai saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian. Saat itu, ayah mendapatkan peluang untuk hidup yang terjamin. Ayah mulai melakukan kampanye untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon pejabat daerah. Tentunya aku mengerti jika ayah menjadi pejabat daerah, banyak hal yang akan merubah kehidupanku sebagai anaknya. Ayah sukses besar. Rakyat menaruh kepercayaan kepada ayah untuk menjadi seorang pejabat yang jabatannya cukup tinggi. Aku tidak terlalu mengerti apa saja tugas ayah sebagai pejabat. Yang ku tahu, hanya kami menjadi kaya raya setelah ayah menjabat. Kebutuhanku terjamin dan bahkan keinginan kecilku mulai terpenuhi. Aku tidak tahu jika menjadi pejabat akan mendapatkan banyak uang. Ayah tidak pernah menceritakan tentang hari-harinya padaku ataupun kepada ibu. Tetapi, ibu terlihat sangat bahagia. Jadi, aku merasa sangat gembira untuk mereka. Aku beberapa kali menunjukkan barang-barang yang ingin aku miliki pada ayah. Hanya ingin ayah tahu, tetapi ayah bilang dia akan membelikan barang yang ku minta. Ibu juga dibelikan barang-barang mahal oleh ayah. Ayah sangat menyayangi keluarganya. Tanpa ku tahu, ayah telah melakukan kesalahan besar. Hari itu, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah kami. Ibu yang mendengarnya segera membukakan pintu. Tetapi beberapa saat kemudian, ibu kembali ke dalam dan menunjukkan surat yang aku tidak tahu isinya apa pada ayah. Ayah terlihat mencoba menelaah isi surat itu. Tetapi ibu dengan cepat membawa ayah ke depan menemui orang-orang itu. Aku mendengar di luar sangat ribut. Aku juga mendengar ayah yang berteriak.
dan juga suara teriakan histeris dari ibu yang mengiringi. Aku tidak tahu apa-apa. Aku mengambil surat yang dibawa ibu untuk ayah sebelumnya, lalu aku membaca isinya. Di sana tertulis keterangan surat tangkap. Ayahku dibilang koruptor. Aku mencoba untuk melihat bagaimana keadaan ayah dan ibu. Saat itu kulihat ayah dibawa oleh KPK dan ibu yang menangis melihat ayah. Aku tidak tahu apa-apa. Esoknya, saat di sekolah, entah mengapa aku merasa tidak nyaman. Aku berjalan menuju kelasku. Di sana, aku melihat teman-teman sekelasku menempelkan kertas-kertas di atas mejaku. Aku menghampiri mereka, namun mereka memandangku sinis dan kembali ke tempat mereka. Semakin dekat aku dengan mejaku, aku bisa membaca kata-kata kasar di atas kertas itu. Dasar kamu anak koruptor. Umpatan-umpatan Udah itu maling. ditujukan padaku. Makan uang Aku haram tidak lagi. terima dikatai Uang seperti rakyat ini. kok dihabisin jajan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Semenjak itu, aku dirundung di sekolah. Mereka tidak melukai fisikku, tapi kata-kata pedas dan menyakitkan selalu menghantuiku. Aku benci dengan fakta bahwa yang dikatakan mereka tentang ayahku itu benar. Tetapi, aku tidak bersalah, kan? Lalu, mengapa aku yang disalahkan? Aku kehilangan semuanya. Ayah ditangkap. Ibu selalu menemani ayah selama masa sidang. Hingga mungkin ibu lupa kalau aku tidak ada yang mengurus. Aku sendirian. Aku tidak sekuat itu. Seandainya aku tidak meminta barang-barang mahal pada ayah, seandainya ayah tidak gelap mata, seandainya ayah tidak menyalahgunakan jabatannya, dan seandainya ayah tidak korupsi, kami akan baik-baik saja, kan? Aku tidak akan gila, kan?